These are called payas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Di video kali ini, kita akan menelusuri sebuah perjalanan penyelidikan panjang yang jarang sekali diungkap. Sebuah penelusuran sejarah yang membawa kita kepada sebuah pertanyaan sederhana, namun menyimpan misteri yang dalam. Mengapa orang-orang Yahudi memanjangkan rambut di tepi kepala mereka? Sekilas terlihat remeh, seolah hanya gaya rambut biasa. Tetapi ketika kita membuka lembar demi lembar sejarah, kita akan menemukan bahwa simbol ini menyimpan makna yang lebih rumit, lebih tua, dan lebih mencengangkan daripada yang pernah dibayangkan. Simak video ini sampai akhir, agar Anda tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kita mulai dari masa jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel baru saja diselamatkan dari perbudakan Mesir. Mereka melewati Laut Merah, menyaksikan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Dalam kondisi genting itu, Allah menurunkan aturan-aturan yang ketat kepada mereka, agar mereka tetap ingat dan tidak kembali kepada jalan sesat. Aturan itu mencakup tata cara ibadah, makanan yang halal dan haram, hukum-hukum sosial, bahkan cara mereka menandai diri. Salah satu bentuk tanda itu adalah larangan untuk mencukur habis sisi rambut kepala tertentu, agar mereka tidak menyerupai kaum penyembah berhala yang biasa merapikan rambut dengan cara khusus sebagai bentuk ritual persembahan. Disinilah awal mula konsep memelihara tepi rambut muncul. Dalam teks Yahudi, kebiasaan ini dikenal sebagai peot. Mereka menganggapnya sebagai tanda ketaatan, sebagai pengingat pada perjanjian dengan Tuhan. Tetapi dalam riwayat-riwayat Islam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa ajaran Musa adalah tauhid murni. Tidak ada simbol lahiriah yang dimuliakan lebih dari ketaatan sejati kepada Allah. Namun, sejarah mencatat bahwa Bani Israel seringkali lebih menekankan tanda-tanda lahiriah dibandingkan isi ketaatan itu sendiri. Al-Quran mengabadikan sifat keras kepala mereka dalam surat Al-Baqarah ayat ke-61. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak dapat sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, kacang adas dan bawang merah.' Musa, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, niscaya kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah." Ayat ini menunjukkan sifat mendasar mereka, lebih memilih hal-hal kecil, tanda-tanda lahiriah, simbol-simbol dangkal, ketimbang ketaatan sejati. Dari sinilah rambut yang dipanjangkan di sisi kepala perlahan bergeser dari sekadar aturan fisik menjadi simbol kebanggaan kelompok, sebuah pembeda identitas, bahkan sebuah pagar yang memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Daitis sudah mengetahui kebiasaan Yahudi di Madinah, beliau menyaksikan bagaimana mereka menjaga ciri-ciri khasnya, termasuk rambut tepi. Tetapi beliau menegaskan dalam berbagai hadis sahih agar umat Islam tidak menyerupai mereka. Dalam Sahih Muslim, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Berbedalah kalian dari kaum musyrik, panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis." Ini bukan sekadar perintah estetika, ia adalah peringatan keras agar umat Islam tidak mengikuti tanda lahiriah kaum Yahudi dan kaum kafir lainnya yang menjadikan rambut atau tubuh mereka sebagai simbol suci. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai upaya menjaga identitas umat Islam agar tidak larut dalam tradisi umat terdahulu. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa larangan menyerupai Yahudi adalah bentuk perlindungan
agar umat Islam tetap berada pada syariat yang lurus, tidak tergoda oleh kebanggaan simbolik yang kosong. Karena agama ini tidak berdiri di atas tanda fisik semata, melainkan iman, amal, dan akhlak. Fakta mencengangkan muncul ketika kita menelusuri sejarah setelah runtuhnya Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi semakin menekankan rambut tepi sebagai simbol mereka. Di Eropa, ketika mereka tersebar, rambut itu menjadi penanda yang sulit dihapus. Bahkan ketika penguasa Eropa menganiaya mereka tetap menjaga rambut itu, seolah ia adalah benteng terakhir identitas mereka. Simbol rambut itu menjadi tameng psikologis, sekaligus pengingat bahwa mereka berbeda, bahwa mereka eksklusif, bahwa mereka adalah umat yang dianggap terpilih. Namun, Islam memandang fenomena ini dengan cara berbeda. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." Hadis ini menjadi pedoman besar yang membuat umat Islam menolak segala bentuk imitasi yang berkaitan dengan identitas keagamaan atau kesombongan kelompok. Sehingga ketika Yahudi menjadikan rambut sebagai simbol kesucian, Islam mengajarkan agar kesucian dijaga lewat hati, ibadah, dan akhlak. Di sini kita menemukan ketegangan yang mendalam. Setiap helai rambut di tepi kepala Yahudi bukan sekadar helai rambut, tetapi sebuah deklarasi identitas. Tetapi setiap kali kita melihatnya, kita diingatkan bahwa umat Islam justru diperintahkan untuk tidak larut dalam simbol itu. Rasulullah sendiri pernah memelihara rambut hingga menyentuh bahu. Tetapi itu adalah kebiasaan manusiawi, bukan ibadah. Tidak pernah sekalipun beliau menjadikan rambut sebagai tanda suci. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyinggung tentang perbedaan umat Islam dan umat terdahulu. Ia menekankan bahwa syariat Islam datang untuk menyempurnakan, bukan menyalin. Maka segala sesuatu yang lahir dari kebanggaan palsu atau sekadar penanda kelompok tidak memiliki nilai ibadah jika tidak didasari oleh perintah Allah. Rambut Yahudi yang dipanjangkan di sisi kepala hanyalah warisan simbolik, bukan ajaran Nabi yang sejati. Ketika kita membongkar dokumen-dokumen rabbinik Yahudi, kita mendapati alasan lain yang lebih mencengangkan. Rambut tepi mereka dianggap sebagai benteng hukum, sebuah pagar yang mengingatkan setiap pria Yahudi untuk tidak melupakan Taurat. Tetapi justru disinilah ironi besarnya. Taurat asli sudah lama mereka selewengkan. Ayat-ayatnya diubah, hukum-hukumnya diputarbalikkan, maka rambut itu tidak lagi menjadi pengingat wahyu, melainkan sekadar pengingat pada tradisi yang sudah kehilangan ruh. Sementara itu, dalam Islam, simbol lahiriah bukanlah benteng utama. Benteng utama adalah hati yang dipenuhi iman, amal yang lurus, dan ketaatan yang tulus. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal kalian." Inilah pembeda besar antara Islam dan Yahudi. Mereka berpegang pada rambut, umat Islam berpegang pada iman. Sejarah panjang ini terus bersambung dari zaman Musa, Daud, Sulaiman, hingga zaman Yesus yang mereka tolak, hingga datangnya Muhammad SAW yang mereka dustakan. Rambut tepi selalu menjadi tanda mereka, tetapi tanda itu tidak pernah berhasil menyelamatkan mereka dari penyimpangan, dari kesalahan fatal menolak nabi-nabi Allah. Dan disinilah letak pelajaran yang mencengangkan bagi umat Islam, bahwa simbol fisik tidak bisa menggantikan kebenaran, bahwa tanda lahiriah tidak bisa menyelamatkan dari kesesatan jika hati tetap menolak kebenaran, dan bahwa syariat Islam datang untuk menghapus ketergantungan pada simbol kosong, lalu mengajarkan kesederhanaan yang penuh makna. Ketika kita melihat Yahudi hari ini dengan rambut panjang di tepi kepalanya, kita sedang menyaksikan sebuah sisa sejarah kuno, sebuah simbol yang bertahan ribuan tahun, tetapi sekaligus kita sedang melihat sebuah peringatan agar umat Islam tidak jatuh dalam jebakan yang sama, jebakan yang membuat tanda lahiriah lebih penting daripada ketaatan sejati kepada Allah. Dan penyelidikan ini baru saja membuka awal gulungan. Masih banyak lapisan sejarah yang menunggu untuk dibongkar. Masih banyak rahasia tentang Yahudi
tentang simbol-simbolnya, tentang peringatan Islam terhadapnya. Setiap helai rambut mereka menyimpan kisah, dan setiap kisah adalah peringatan. Mari kita kembali sejenak ke masa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Di kota itu sudah ada komunitas Yahudi yang besar, Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka adalah pewaris tradisi panjang Bani Israel yang menyimpan Taurat, meskipun telah mereka selewengkan. Di antara tanda yang paling mencolok dari keberadaan mereka, selain pakaian dan ritual, adalah rambut tepi mereka yang panjang dan dipelihara. Rasulullah dan para sahabat menyaksikan dengan jelas bagaimana orang Yahudi menjadikan rambut itu sebagai tanda pembeda. Tetapi justru disinilah teguran keras Islam muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang menegaskan agar umat Islam tidak mengikuti jalan mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran datang kepadamu, maka tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah." Ayat ini mengandung peringatan yang tajam. Yahudi akan selalu berusaha menampilkan simbol-simbolnya, termasuk rambut, sebagai bentuk keangkuhan mereka. Tetapi Allah menegaskan bahwa kaum muslimin tidak boleh tunduk kepada simbol-simbol itu, karena simbol hanyalah kedok. Di balik rambut yang dipanjangkan, tersimpan niat mempertahankan identitas, menolak melebur, dan menghindari kebenaran. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, seista demi seista, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi jika bukan mereka?" Hadis ini adalah isyarat bahwa Yahudi dengan segala simbolnya akan menjadi godaan bagi umat Islam, bahwa ada bahaya jika umat hanya mengikuti lahiriah mereka, termasuk rambut, tanpa memahami isi syariat. Inilah mengapa Rasulullah menegaskan pentingnya perbedaan. Islam tidak melarang rambut panjang, tetapi melarang menjadikannya simbol kesucian sebagaimana Yahudi melakukannya. Lalu apa makna sebenarnya di balik rambut tepi itu? Menurut Yahudi sendiri, dalam tradisi rabbinik, rambut tersebut dianggap sebagai tanda ketaatan pada Taurat, khususnya pada larangan dalam kitab Imamat Levitikus pasal 19 ayat 27 yang berbunyi, "Janganlah kamu mencukur habis tepi rambut kepalamu, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu." Bagi mereka, perintah ini adalah tanda identitas. Tetapi dalam pandangan Islam, apa yang tersisa dari Taurat sudah tercampur dengan perubahan dan penyimpangan, maka umat Islam tidak diperintahkan untuk meniru, bahkan justru dilarang. Fakta lain yang mencengangkan adalah bagaimana simbol ini bertahan meskipun mereka berpencar ke seluruh dunia. Dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, dari Rusia hingga Yaman, rambut tepi tetap dijaga. Dalam setiap perkampungan Yahudi, anak-anak kecil sudah mulai dibiarkan rambut sampingnya tumbuh, sebagai tanda mereka akan masuk ke dalam komunitas yang disebut umat pilihan. Tetapi apakah Allah benar-benar memilih mereka setelah mereka menolak para nabi? Al-Quran justru menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-18, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu hanyalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Ayat ini menghancurkan klaim eksklusif mereka. Rambut tepi yang mereka banggakan hanyalah tanda kosong jika tidak diiringi iman dan ketaatan yang benar. Sementara itu, Islam datang membawa pembeda yang sejati, bukan simbol tubuh, melainkan akidah dan amal. Mari kita cermati lagi riwayat sahih dari Abdullah bin Umar. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sebagian kaum muslimin meniru gaya rambut orang Yahudi. Lalu beliau menegur keras dan memerintahkan mereka untuk tampil berbeda.
Sejak saat itu, perintah untuk memelihara jenggot dan merapikan kumis menjadi identitas Muslim yang membedakan dari Yahudi. Ini adalah respon langsung terhadap simbol rambut tepi Yahudi yang begitu menonjol. Ketika Islam berkembang pesat keluar Jazirah Arab, kaum muslimin selalu diingatkan untuk menjaga identitasnya. Para ulama menulis kitab-kitab khusus tentang larangan tasyabuh, yaitu menyerupai orang kafir. Rambut Yahudi adalah salah satu contoh nyata yang mereka sebutkan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan para ulama besar lainnya sepakat bahwa penyerupaan dalam hal ibadah, perayaan, atau tanda eksklusif kaum kafir adalah terlarang. Karena penyerupaan lahiriah bisa membawa pada penyerupaan batiniah. Jika kita membuka lembar sejarah Eropa abad pertengahan, kita menemukan fakta mengejutkan. Banyak raja dan penguasa Eropa yang memaksa Yahudi untuk mengenakan pakaian khusus, bahkan tanda pada tubuh mereka, agar mudah dibedakan. Tetapi satu hal yang tidak bisa mereka larang sepenuhnya adalah rambut tepi, karena bagi Yahudi itu adalah simbol terakhir yang tidak bisa ditawar. Meski mereka diusir, diburu, atau dipaksa pindah agama, mereka tetap menyimpan rambut itu sebagai pengingat jati diri. Namun justru di sini terlihat kelemahan mereka. Rambut tepi tidak mampu menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Mereka tetap tercerai-berai, tetap ditimpa murka, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 tadi. Kehinaan ditimpakan atas mereka dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali Allah. Tetapi mereka menolak tali Allah yang sesungguhnya, yaitu iman kepada Muhammad SAW. Maka, apa yang kita saksikan hari ini hanyalah sisa kebanggaan simbolik, sebuah rambut yang dipelihara tetapi kosong dari kebenaran, sebuah tanda yang dipertahankan tetapi tidak bisa menolong dari penyimpangan. Islam mengajarkan bahwa tanda iman bukan pada rambut, bukan pada pakaian, tetapi pada hati yang tunduk dan amal yang lurus. Inilah rahasia yang jarang diungkap, bahwa di balik rambut panjang di tepi kepala Yahudi ada sejarah panjang tentang kebanggaan, perlawanan, dan penyimpangan, bahwa simbol yang tampak sederhana ternyata membawa makna yang dalam. Sebuah peringatan bagi umat Islam agar tidak terjerumus dalam jebakan simbol kosong. Dan semakin kita membuka lembar demi lembar, semakin jelas bahwa kisah ini belum selesai. Masih banyak lapisan rahasia yang menunggu untuk dibongkar. Rambut hanyalah pintu masuk menuju misteri yang lebih besar. Misteri tentang bagaimana Yahudi menjaga identitasnya, bagaimana Islam memperingatkan umatnya, dan bagaimana sejarah ini masih bergema hingga hari ini. Seiring waktu berjalan, umat Islam semakin paham bahwa larangan menyerupai Yahudi bukanlah perkara kecil. Ia adalah benteng syariat yang menjaga kemurnian identitas. Ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Ibnu Taimiyah, menulis panjang lebar tentang bahaya tasyabuh dalam kitab Iqtidah Syirat Al-Mustaqim. Beliau menegaskan bahwa siapa saja yang mengikuti simbol-simbol orang Yahudi atau Nasrani, walau sekadar tanda lahiriah, akan terjerumus pada kebinasaan, karena simbol itu membawa makna, membawa ideologi, membawa kesombongan. Maka, memelihara rambut di sisi kepala seperti Yahudi bukan sekadar urusan gaya. Ia adalah penyerupaan identitas yang syarat makna historis dan teologisis. Sebab bagi Yahudi, rambut tepi adalah perisai identitas, benteng yang memisahkan mereka dari umat lain. Dan bagi Islam, itu adalah tanda penyimpangan. Tanda mereka yang lebih sibuk mempertahankan simbol daripada menerima kebenaran. Jika kita telusuri lebih dalam, akan kita temukan fakta mencengangkan lainnya. Orang-orang Yahudi ortodok memiliki aturan ketat dalam merawat rambut tepi itu. Mereka tidak boleh mencukurnya sama sekali. Mereka membiarkannya tumbuh panjang, bahkan dikeritingkan agar lebih menonjol. Bagi mereka, rambut itu adalah mahkota kecil yang selalu melekat di wajah. Tetapi dalam Islam, justru ada perintah untuk merapikan, menjaga kebersihan, dan tidak berlebih-lebihan dalam penampilan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Namun keindahan yang dimaksud
bukanlah kesombongan simbolik, melainkan kebersihan, kerapian, dan kesederhanaan. Kontras inilah yang memperlihatkan perbedaan tajam antara Islam dan Yahudi. Islam menolak simbol kosong. Yahudi mempertahankan simbol meski isi agamanya sudah rapuh. Mari kita kembali ke masa awal Islam. Rasulullah SAW pernah mendapati kaum Yahudi Madinah berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya alasan mereka, dan mereka menjawab bahwa itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Maka Rasulullah bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Lalu beliau memerintahkan kaum muslimin berpuasa di hari itu dengan tambahan 1 hari agar berbeda dari Yahudi. Peristiwa ini menegaskan satu prinsip penting. Sekalipun Islam mengakui para nabi Bani Israel, tetapi umat Islam tidak boleh mengikuti cara Yahudi secara persis. Harus ada perbedaan yang jelas, termasuk dalam hal penampilan dan simbol. Simbol rambut Yahudi adalah pelajaran besar. Ia menunjukkan bagaimana sebuah tanda kecil bisa menjadi benteng ideologis yang kuat, tetapi juga menjadi bukti bagaimana sebuah umat terjebak dalam kebanggaan semu. Karena mereka berpegang pada rambut, bukan pada kebenaran. Mereka menjaga tepi kepala, tetapi mereka menolak nabi terakhir. Mereka memanjangkan helai-helai rambut, tetapi memotong jalan menuju tauhid. Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 memberikan gambaran yang tepat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini seolah menggambarkan Yahudi yang menjaga rambutnya dengan penuh kebanggaan, tetapi melupakan isi Taurat. Mereka seperti keledai yang membawa kitab, tetapi tidak mengerti isinya. Mereka membawa simbol, tetapi tidak memahami maknanya. Fakta-fakta seperti ini jarang diungkap. Jarang sekali kita melihat bagaimana sebuah simbol kecil bisa menjadi pintu masuk untuk memahami watak sebuah umat. Rambut tepi Yahudi adalah contoh nyata. Ia kecil, sederhana, tetapi menyimpan rahasia besar tentang bagaimana mereka menolak kebenaran, bagaimana mereka mempertahankan perbedaan, dan bagaimana Islam memperingatkan umatnya untuk tidak terjebak. Lebih jauh lagi, mari kita perhatikan sejarah modern. Di zaman sekarang, meskipun Yahudi telah membentuk negara di Palestina, rambut tepi masih menjadi tanda yang menonjol. Di jalan-jalan Yerusalem, kita bisa melihat pria-pria Yahudi ortodoks berjalan dengan rambut panjang di sisi kepala, berpakaian hitam dan topi kos. Mereka tampak berbeda, dan memang itu tujuan mereka berbeda. Tetapi justru di balik perbedaan itu, tersimpan ketegangan. Mereka tahu bahwa mereka adalah minoritas di tengah dunia yang luas. Maka rambut itu menjadi benteng terakhir, benteng simbolik agar mereka tidak larut. Tetapi bukankah ini sebuah ironi? Mereka berpegang pada rambut, sementara tanah mereka terus dirongrong konflik. Mereka menjaga helai-helai rambut, tetapi tidak mampu menjaga hati dari kesombongan. Mereka mempertahankan simbol, tetapi kehilangan isi. Umat Islam diingatkan untuk tidak terjebak pada simbol seperti itu. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang jelas. Beliau memelihara rambut, terkadang panjang, terkadang pendek. Tetapi beliau tidak menjadikannya tanda ibadah. Beliau tidak mengatakan bahwa rambut adalah benteng iman. Beliau justru mengajarkan bahwa iman ada di hati. Sejarah ini membawa kita pada satu kesimpulan sementara. Alasan Yahudi memanjangkan tepi rambut bukanlah perintah wahyu yang murni, tetapi tradisi yang mereka jadikan simbol identitas. Sebuah tanda yang lahir dari perintah Taurat yang sudah lama mereka selewengkan, lalu dipertahankan sebagai benteng perbedaan. Namun Islam menyingkap tabir itu. Islam memperlihatkan bahwa simbol tidak bisa menggantikan kebenaran, bahwa rambut yang dipanjangkan tidak bisa menolong jika hati tetap menolak wahyu, bahwa setiap helai rambut yang mereka banggakan adalah saksi dari penyimpangan mereka, dan penyelidikan kita belum berhenti di sini. Masih ada lapisan-lapisan lain yang lebih dalam. Masih ada hubungan antara simbol rambut
dengan ritual-ritual mereka yang lain. Masih ada keterkaitan antara rambut itu dengan identitas etnis, politik, dan bahkan konspirasi mereka sepanjang sejarah. Kita baru saja membuka satu lembar, masih banyak lembar lain yang tersembunyi. Dan semakin kita membuka, semakin jelas bahwa rambut itu bukan sekadar rambut, ia adalah rahasia sejarah, rahasia identitas, dan rahasia kesombongan yang sudah berusia ribuan tahun. Lembar sejarah berikutnya membuka kisah yang lebih dalam. Kita menemukan bahwa panjangnya tepi rambut yang oleh bangsa Yahudi dijadikan simbol kesalehan. Justru dalam catatan riwayat Islam digambarkan sebagai salah satu tanda mereka dalam membedakan diri dari kaum muslimin. Rasulullah Muhammad SAW sendiri dalam berbagai hadis sahih menyinggung secara jelas bahwa umat Islam tidak boleh menyerupai ciri khas kaum Yahudi dan Nasrani. Beliau menegaskan bahwa perbedaan ini bukanlah perkara remeh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggot dan memendekkan kumis, karena bangsa Yahudi dan Nasrani biasa melakukan sebaliknya. Hal ini memberi gambaran bahwa identitas visual, termasuk pada rambut dan jenggot, merupakan medan perlawanan ideologis yang nyata sejak zaman itu. Ketika menelusuri lebih jauh, kita menemukan bahwa kaum Yahudi memanjangkan tepi rambut bukan semata karena perintah Taurat, tetapi juga karena obsesi mempertahankan identitas etnis mereka di tengah dominasi kekuasaan lain. Dalam kitab Ulangan disebutkan larangan mencukur bagian tertentu dari rambut kepala sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan. Namun dalam riwayat Islam, para sahabat mendapati bahwa kebiasaan itu menjadi cara kaum Yahudi menunjukkan eksklusivitas mereka. Dengan menumbuhkan rambut di sisi kepala, mereka ingin terlihat berbeda, seakan-akan berkata kepada dunia, "Inilah tanda kami bukan kalian." Anehnya, semakin dalam diselidiki, semakin jelas bahwa panjangnya tepi rambut bukanlah sekadar simbol keagamaan, melainkan juga simbol politik. Pada masa Nabi, Madinah dihuni oleh beberapa kabilah Yahudi yang selalu berusaha menegaskan pengaruhnya. Kaum muslimin yang baru membentuk identitas politik dan sosial mereka berhadapan langsung dengan simbol-simbol ini. Ketika umat Islam diperintahkan untuk tidak menyerupai kaum Yahudi, itu bukan sekadar persoalan gaya rambut atau busana, melainkan perlawanan terhadap dominasi identitas lawan yang sudah mengakar selama berabad-abad. Riwayat yang tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim memperlihatkan bagaimana Rasulullah dengan tegas membentuk perbedaan. Beliau menolak meniru kebiasaan orang-orang Yahudi dalam hal ibadah, kebiasaan, hingga ciri fisik. Salah satu buktinya, ketika orang Yahudi biasa berpuasa pada hari Asyura, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pula pada hari itu. Tetapi kemudian ditambahkan satu hari sebelumnya atau sesudahnya agar tidak sama dengan mereka. Prinsip yang sama berlaku pada identitas rambut. Yahudi memanjangkan tepi rambut, sementara umat Islam diperintahkan untuk memiliki tanda identitas lain yang khas, yakni memelihara jenggot dan merapikan rambut dengan cara yang berbeda. Sejarah ini menjadi semakin mencengangkan ketika kita menelusuri dampaknya setelah Rasulullah wafat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terus menekankan bahwa larangan menyerupai orang Yahudi bukanlah sekadar ritual kecil, melainkan pagar yang menjaga akidah. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang terkenal Iqtidah Syiratal Mustaqim menjelaskan panjang lebar bahwa menyerupai mereka dalam hal-hal kecil dapat membuka jalan kepada penyerupaan dalam hal yang lebih besar, yakni keyakinan. Maka rambut yang dibiarkan panjang di tepi kepala menjadi semacam pengingat abadi. Inilah tanda kaum Yahudi. Jangan sampai kaum muslimin terseret menirunya tanpa sadar. Namun ada yang lebih mengejutkan lagi. Dalam catatan-catatan sejarah, beberapa sahabat bahkan memperhatikan ciri fisik ini sebagai cara mengenali identitas musuh. Pada masa perang, ketika sulit membedakan antara muslim dan non-muslim, ciri-ciri khas seperti rambut tepi kaum Yahudi dapat menjadi petunjuk. Bayangkan, sesuatu yang tampak sederhana seperti potongan rambut ternyata berperan dalam medan perang, dalam politik, dalam akidah, bahkan dalam sejarah peradaban.
Penelitian mendalam terhadap tradisi ini menunjukkan adanya lapisan makna yang berlapis. Bagi orang Yahudi, rambut panjang di tepi kepala menjadi tanda ketaatan, tetapi juga tameng identitas dari asimilasi. Bagi kaum muslimin, itu menjadi tanda yang justru harus dihindari, agar tidak larut dalam arus penyerupaan. Dengan demikian, konflik ideologis yang kita lihat di permukaan ternyata sudah berakar dalam aspek sehari-hari, sekecil rambut yang tumbuh di sisi kepala. Rahasia ini seolah membuka tabir panjang sejarah yang selama ini jarang diperhatikan. Seakan-akan dunia ingin menutupi bahwa ciri fisik bisa menjadi arena perebutan makna. Namun riwayat-riwayat sahih membuktikan Rasulullah sangat sadar akan bahaya simbol yang bisa merusak keunikan Islam. Seiring perjalanan waktu, ketika khilafah Islam mulai meluas dari Jazirah Arab menuju Syam, Irak, Mesir, hingga Persia, ciri khas Yahudi dengan tepi rambut panjang tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia semakin terlihat kontras di tengah peradaban Islam yang berkembang. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sejak generasi tabi'in hingga ulama besar abad pertengahan, terus menekankan peringatan Nabi agar umat Islam tidak meniru kebiasaan mereka. Dalam kitab-kitab fikih mazhab, kita mendapati catatan yang konsisten, larangan menyerupai ciri khas Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam perkara yang nampaknya sepele, seperti gaya berpakaian bentuk ibadah, hingga potongan rambut di Andalusia, tempat pertemuan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Perbedaan ini tampak semakin nyata. Para fuqaha Maliki di sana mencatat orang-orang Yahudi yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam tetap mempertahankan ciri khas rambut di sisi kepala mereka. Hal ini menjadi tanda identitas yang melekat, bukan sekadar kebiasaan, tetapi semacam deklarasi diam-diam bahwa mereka berbeda dari masyarakat Muslim yang menguasai negeri itu. Menariknya, para penguasa Muslim kerap membiarkan mereka mempertahankan tanda fisik itu, seolah untuk mempertegas batas antara siapa yang berada di dalam barisan umat Muhammad dan siapa yang berada di luar. Namun, ada hal lain yang jauh lebih mencengangkan. Di beberapa periode sejarah, simbol rambut ini bukan hanya penanda, melainkan alat politik. Dalam dokumen yang jarang diungkap, diceritakan bahwa sebagian penguasa non-Muslim, terutama di Eropa, menuntut orang Yahudi untuk memperlihatkan identitas mereka secara jelas. Salah satunya dengan memelihara ciri khas rambut di tepi kepala, atau mengenakan tanda khusus di pakaian. Ketika riwayat Islam dibaca berdampingan dengan catatan sejarah Yahudi, kita menemukan pola yang serupa. Kaum Yahudi selalu mencari cara mempertahankan eksklusivitas identitas mereka, dan rambut menjadi salah satu senjata sunyi yang mereka gunakan. Para ulama aswaja memahami betul bahwa jika umat Islam meniru ciri khas itu, batas antara kebenaran dan kebatilan bisa kabur. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari saat menjelaskan hadis tentang perbedaan dengan Yahudi menegaskan bahwa perintah Nabi bukanlah tanpa makna. Ada hikmah besar di baliknya. Islam harus memiliki identitas yang kuat sehingga umat tidak terseret pada imitasi buta yang bisa menghancurkan kemurnian akidah. Maka simbol rambut bukan sekadar estetika, melainkan benteng ideologi. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian orientalis modern mencoba menutupi fakta ini. Mereka berusaha meyakinkan bahwa panjangnya tepi rambut hanyalah soal budaya atau tradisi lokal, bukan identitas religius. Tetapi riwayat Islam yang sahih menunjukkan sebaliknya. Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk Khalif al-Yahud, yakni menyelisihi kaum Yahudi. Tidak ada ruang bagi kompromi, karena inilah cara menjaga garis pemisah antara wahyu ilahi dan tradisi yang telah diselewengkan. Jika kita menelaah lebih dalam lagi, akan terlihat ketegangan yang membentang sepanjang sejarah. Yahudi berusaha bertahan dengan simbol-simbol fisik, sementara Islam berusaha menjaga kemurnian akidah dengan melarang umatnya terjerumus dalam penyerupa. Ketegangan ini tidak hanya hidup di masa Nabi, tetapi terus berulang di setiap zaman. Bahkan hingga kini,
Ketika kita melihat potret Yahudi Ortodoks dengan rambut panjang di tepi kepala mereka, kita seakan menyaksikan jejak perlawanan identitas yang telah berusia ribuan tahun. Pertanyaannya, mengapa simbol sekecil itu dipertahankan dengan begitu keras? Jawabannya kembali membawa kita pada inti ajaran Islam, bahwa identitas lahiriah tidak bisa dipisahkan dari keyakinan batin. Dalam Islam, ibadah bukan hanya syalat, puasa, atau zakat, tetapi juga cara berpakaian, cara berbicara, hingga cara menjaga rambut. Semua itu adalah bagian dari syiar. Dan disitulah letak perbedaan paling tajam dengan Yahudi, yang menjadikan simbol fisik sebagai tameng identitas semata, tanpa memperhatikan kemurnian akidah yang telah mereka selewengkan. Semakin lama kita menelusuri, semakin terasa bahwa sejarah ini seperti menyimpan rahasia besar, bahwa sebuah kebiasaan kecil yang tampak remeh di mata sebagian orang, sesungguhnya menyimpan makna yang bisa mengubah arah peradaban. Rambut panjang di tepi kepala bukan sekadar gaya, tetapi sebuah pernyataan keras dari bangsa yang sejak dulu menolak tunduk kepada risalah terakhir, dan justru berusaha mempertahankan identitas mereka di hadapan umat yang ditakdirkan memimpin dunia. Semakin kita membuka lembaran-lembaran sejarah, semakin jelas bahwa panjangnya tepi rambut kaum Yahudi bukan sekadar perintah syariat mereka, melainkan strategi bertahan hidup yang halus. Dalam riwayat-riwayat sahih, Nabi Muhammad SAW mengingatkan para sahabat agar tidak mengikuti mereka dalam bentuk apapun yang menjadi ciri khas mereka. Mengapa? Karena di balik simbol yang tampak sederhana, tersembunyi cara bangsa Yahudi menjaga eksistensi mereka. Bahkan ketika hidup di bawah kekuasaan umat Islam, kita dapat melihat pola itu dengan jelas di era khilafah. Kaum Yahudi yang hidup sebagai ahluz zimah dalam negara Islam seringkali menampilkan ciri khas fisik mereka lebih kuat dibandingkan kaum muslimin. Para fuqaha menuliskan aturan-aturan khusus agar identitas muslim tidak tercampur dengan mereka. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, hingga Hanbali sepakat bahwa menyerupai mereka dalam ciri lahiriah adalah hal yang tercela, bahkan bisa berbahaya bagi akidah, sebab penyerupaan lahiriah lambat laun membuka jalan kepada penyerupaan batiniah. Disinilah kita menemukan sesuatu yang jarang diungkap. Panjangnya tepi rambut menjadi bagian dari perisai budaya Yahudi. Mereka tahu, ketika mereka hidup di bawah pemerintahan Islam, mereka tidak bisa bebas menantang kekuasaan politik maupun akidah umat. Maka yang mereka pertahankan adalah simbol sebuah tanda kecil yang selalu mengingatkan generasi mereka bahwa mereka berbeda. Mereka bukan Muslim. Dan begitu. Meski berada di tengah peradaban Islam yang megah, mereka tetap memiliki pagar tak terlihat yang menjaga batas identitas. Para ulama Aswaja menyadari hal ini dengan sangat tajam. Ibnu Taimiyah menulis dalam Iqtida Syiratal Mustaqim bahwa musuh-musuh Islam senantiasa menjaga simbol mereka. Mereka tahu, hilangnya simbol berarti hilangnya identitas. Oleh karena itu, beliau memperingatkan bahwa umat Islam harus jauh lebih hati-hati. Jika Yahudi menjaga identitas mereka melalui tepi rambut panjang, maka umat Islam wajib menjaga identitasnya dengan memelihara jenggot, memendekkan kumis, merapikan rambut, dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Menariknya, dalam berbagai catatan sejarah, para khalifah bahkan mengeluarkan aturan yang menegaskan perbedaan identitas ini. Ada masa ketika orang-orang Yahudi diwajibkan mengenakan pakaian tertentu atau menampakkan ciri khas rambut mereka agar mudah dikenali. Hal ini bukanlah bentuk diskriminasi semata, melainkan strategi politik untuk memastikan tidak terjadi pencampuran identitas yang membingungkan masyarakat Muslim. Bayangkan betapa seriusnya persoalan yang bagi kita hari ini mungkin tampak remeh. Lebih dalam lagi, panjangnya tepi rambut juga berfungsi sebagai pengingat internal di kalangan Yahudi. Ia menjadi alat pendidikan generasi. Seorang anak Yahudi Ortodoks sejak kecil sudah dibiarkan rambut tepinya tumbuh, menjadi tanda bahwa dirinya membawa warisan nenek moyang yang harus dijaga. Dari situlah terbentuk mental kolektif bahwa mereka berbeda,
bahwa mereka memiliki jalan sendiri. Meski sejarah mencatat berkali-kali mereka menolak risalah para nabi yang Allah utus, di sisi lain, umat Islam diperingatkan agar tidak terkecoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya meniru Yahudi dalam rambut, tetapi juga dalam ibadah, pakaian, hingga gaya hidup. Ketika Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau perintahkan umat Islam untuk menambah satu hari agar berbeda. Ketika Yahudi menjadikan rambut sebagai simbol, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun identitas lain. Jenggot dipelihara, kumis dipotong, rambut dirapikan. Disinilah kita merasakan ketegangan sejarah yang luar biasa. Di satu sisi, Yahudi berusaha bertahan dengan simbol-simbol yang mereka sakralkan. Di sisi lain, Islam berusaha menegakkan syariat agar umatnya tidak kehilangan arah dengan meniru musuh-musuh mereka. Perang ideologi ini berlangsung senyap, bukan di medan pertempuran, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan medan kecil itu ternyata sama pentingnya dengan peperangan besar di lapangan. Hingga kini, kita masih bisa menyaksikan jejaknya. Yahudi Ortodoks di berbagai belahan dunia tetap memelihara rambut panjang di sisi kepala mereka. Meski zaman sudah berubah, meski dunia modern menuntut seragam yang berbeda. Bagi mereka, ini bukan mode, tetapi perlawanan. Perlawanan terhadap asimilasi, perlawanan terhadap hilangnya identitas, dan secara tidak langsung, perlawanan terhadap Islam yang sejak awal menegaskan perbedaan rahasia yang tersimpan dalam sejarah ini. Membuat kita bertanya, seandainya Rasulullah tidak memperingatkan umatnya agar berbeda dari Yahudi, mungkinkah identitas Islam akan kabur, terkikis, dan akhirnya larut dalam kebiasaan mereka? Inilah yang disadari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak pernah bosan menegaskan, jangan remehkan perkara simbol, sebab di balik simbol ada ideologi, dan di balik ideologi ada benteng akidah yang harus dijaga dengan sekuat tenaga ketika kita melangkah ke era modern. Simbol panjangnya tepi rambut kaum Yahudi tidak lenyap ditelan perubahan zaman, justru ia semakin dipertahankan, terutama oleh kelompok Yahudi Ortodoks. Dunia yang berubah dengan cepat dengan arus globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi tidak mampu menghapus simbol ini. Pertanyaan pun muncul, mengapa bangsa Yahudi rela mempertahankan simbol yang dianggap kuno, padahal dunia mendorong mereka untuk berbaur? Disinilah letak rahasia besar yang jarang dibicarakan. Rambut panjang di sisi kepala bukan hanya soal ketaatan pada teks Taurat, tetapi juga alat kontrol sosial yang sangat efektif. Anak-anak Yahudi Ortodoks dibesarkan dengan ciri ini sejak kecil. Rambut di tepi kepala mereka menjadi tanda fisik yang mengikat mereka pada komunitasnya, membuat mereka berbeda dari lingkungan di luar. Dengen bigicu. Bahkan ketika mereka berada di tengah masyarakat non-Yahudi, identitas itu terus menempel, seolah tidak ada jalan untuk bersembunyi atau berbaur. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sudah memperingatkan tentang bahaya simbol-simbol yang mengikat seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat sahih bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Para ulama menjelaskan bahwa penyerupaan tidak hanya pada akidah, tetapi juga dalam simbol lahiriah. Ketika Yahudi menggunakan rambut panjang di sisi kepala sebagai pagar identitas, maka umat Islam diperingatkan agar jangan sampai meniru, karena itu bisa menjadi pintu masuk penyerupaan yang lebih dalam. Sejarah menunjukkan bahwa Yahudi tidak pernah melepaskan strategi ini. Di bawah kekuasaan Islam pada abad pertengahan, mereka menjadikannya pagar identitas. Di Eropa abad pertengahan, ketika mereka dipaksa mengenakan tanda khusus di pakaian, mereka tetap mempertahankan simbol rambut. Di era modern, ketika dunia mendorong asimilasi, mereka kembali menjadikan rambut itu sebagai tameng terakhir yang lebih mencengangkan. Jika kita telusuri catatan para orientalis, terlihat bahwa mereka berusaha menafsirkan simbol ini sebagai tradisi budaya biasa. Mereka mencoba menutup fakta bahwa di baliknya ada strategi ideologis. Seakan-akan mereka ingin meyakinkan dunia bahwa ini hanyalah warisan kuno tanpa makna.
Padahal, dalam riwayat Islam yang sahih, jelas disebutkan bahwa Yahudi selalu menjaga tanda khas mereka agar tidak larut dalam peradaban lain. Inilah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai tasyabuh penyerupaan yang bisa mengaburkan garis antara iman dan kufur. Lebih jauh lagi, kita mendapati bahwa panjangnya tepi rambut memiliki dampak psikologis yang kuat. Bagi anak-anak Yahudi, itu adalah pengingat harian. Setiap kali mereka bercermin, setiap kali mereka melihat teman-teman sebaya yang berbeda, mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari kelompok khusus. Mereka tumbuh dengan rasa identitas yang kuat, dan itulah yang membuat komunitas Yahudi sulit dilebur oleh arus globalisasi. Sebaliknya, umat Islam yang melupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menjaga perbedaan, justru menghadapi risiko besar. Jika simbol-simbol Islam ditinggalkan, jika umat mulai meniru gaya, cara, dan identitas musuh-musuhnya, maka pagar akidah bisa runtuh sedikit demi sedikit. Inilah yang ditakutkan para ulama aswaja sepanjang zaman. Mereka melihat bagaimana Yahudi mampu bertahan dengan simbol kecil itu, lalu memperingatkan bahwa umat Islam juga harus menjaga simbol-simbolnya sendiri, seperti jenggot, adab berpakaian, dan syiar lainnya. Maka, rahasia yang terungkap dari lembaran sejarah ini begitu jelas. Panjangnya tepi rambut kaum Yahudi adalah strategi bertahan hidup, strategi identitas, bahkan strategi politik yang halus. Mereka mungkin tidak mengangkat senjata di setiap masa, tetapi mereka mengangkat simbol yang menjaga garis perbedaan. Dan simbol itu, meski tampak sederhana, mampu bertahan ribuan tahun, menembus zaman, hingga sekarang masih kita saksikan. Kini kita bisa memahami mengapa Rasulullah SAW menekankan dengan keras agar umat Islam menyelisihi Yahudi dalam hal-hal kecil sekalipun. Karena beliau mengetahui bahwa dari hal-hal kecil itulah ideologi bisa dipertahankan atau justru dihancurkan. Seiring berlalunya abad, umat Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Mereka hidup sebagai diaspora di Eropa, Asia, Afrika Utara, hingga kemudian di Amerika, dalam kondisi berpencar dan menjadi minoritas di hampir setiap tempat. Satu hal yang selalu mereka pertahankan adalah identitas. Dan di antara simbol identitas yang paling kuat adalah rambut panjang di sisi kepala mereka. Simbol itu tidak hanya menjadi tanda ketaatan terhadap kitab mereka, tetapi juga menjadi pengikat komunitas diaspora di kota-kota Eropa, di mana mereka sering menghadapi diskriminasi. Rambut itu menjadi semacam kode diam-diam, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang satu kelompok, siapa yang bukan. Dengan hanya melihat ciri rambut, mereka tahu siapa yang bagian dari mereka. Inilah sistem pengamanan internal yang tidak tertulis, yang membuat mereka tetap bertahan meski tekanan datang dari segala arah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah jauh-jauh hari memperingatkan umat Islam bahwa Yahudi adalah kaum yang sangat cerdas dalam menjaga identitas mereka. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadis sahih, "Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, siasta demi siasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis ini bukan sekadar nubuah, tetapi juga peringatan agar umat Islam tidak terjebak meniru simbol yang mereka pertahankan di Eropa abad pertengahan, ketika penguasa Kristen memaksa Yahudi mengenakan tanda khusus di pakaian. Rambut panjang di tepi kepala tetap mereka jaga, bahkan ketika mereka dipaksa tinggal di ghetto-ghetto yang sempit, simbol itu tetap hidup. Di saat banyak budaya minoritas hilang ditelan sejarah, Yahudi tetap bertahan. Dan salah satu alasan utamanya adalah disiplin mereka menjaga simbol-simbol lahiriah. Fakta ini membuka mata kita pada sesuatu yang sangat mencengangkan. Betapa besar peran simbol kecil dalam sejarah panjang sebuah bangsa. Umat Islam memiliki syiar-syiar lahiriah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dijaga, seperti jenggot, pakaian yang menutup aurat, dan adab yang khas. Tetapi,
Ketika sebagian umat mulai meremehkannya, justru musuh-musuh mereka menjaga simbol mereka dengan penuh kesungguhan. Para ulama Aswaja melihat hal ini bukan kebetulan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat Islam agar tidak menyerupai kaum yang dimurkainya, yakni Yahudi, dan kaum yang sesat, yakni Nasrani. Simbol-simbol lahiriah adalah pagar pertama yang menjaga umat dari penyerupaan lebih dalam. Jika pagar itu runtuh, maka masuklah pengaruh-pengaruh akidah yang bisa lebih berbahaya di era modern. Ketika Yahudi telah kembali membangun pusat kekuatan di tanah Palestina, simbol rambut panjang itu tetap dipertahankan oleh kalangan ortodoks. Di tengah negara sekuler, di tengah teknologi canggih, mereka masih menjadikan rambut itu tanda perbedaan. Ini adalah pesan yang jelas. Mereka tidak akan larut dalam dunia luar. Mereka tetap memegang teguh identitas. Bagi umat Islam, kisah ini seharusnya menjadi cermin. Jika kaum yang dimurkai Allah saja bisa menjaga simbol mereka dengan penuh disiplin, mengapa umat Muhammad yang mendapat petunjuk terakhir justru kerap meremehkan syiar lahiriah yang diperintahkan oleh Nabi? Inilah ketegangan sejarah yang terus hidup. Hingga hari ini, rambut panjang di tepi kepala itu seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang Yahudi dalam mempertahankan diri, dan riwayat Islam yang sahih menyingkap tabir rahasia itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sudah memperingatkan agar umat Islam tidak menyerupai mereka, karena beliau tahu inilah benteng terakhir yang membuat garis pemisah antara iman dan kesesatan tetap tegak. Jika kita membuka lembaran sejarah abad ke-20, kita akan melihat bahwa simbol panjangnya tepi rambut Yahudi bukan lagi sekadar tanda religius, melainkan juga alat perlawanan budaya yang dipertahankan dengan keras. Dunia modern membawa tantangan besar sekularisme, nasionalisme, hingga asimilasi paksa. Banyak komunitas minoritas hilang, ditelan oleh arus globalisasi. Namun Yahudi Ortodoks tetap teguh pada simbol yang sama. Di tengah kota-kota besar seperti New York, London, atau Yerusalem, kita masih bisa melihat mereka berjalan dengan rambut panjang di sisi kepala, berpakaian hitam khas, seolah dunia di sekeliling mereka tidak berubah. Ini adalah strategi yang sangat terukur. Dengan mempertahankan simbol lahiriah, mereka membangun pagar budaya yang membuat generasi muda mereka tetap terikat pada komunitas, sekaligus terlindungi dari pengaruh luar. Anak-anak Yahudi sejak kecil diajari bahwa rambut itu bukan sekadar rambut, melainkan tanda bahwa mereka bagian dari bangsa pilihan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan fenomena ini dengan penuh kewaspadaan. Mereka memahami hadis Rasulullah SAW yang melarang penyerupaan bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat nyata di masa sekarang. Karena ketika Yahudi menggunakan simbol fisik untuk memperkuat identitas, maka umat Islam harus semakin kuat menjaga syiar-syiar mereka sendiri agar tidak terkikis oleh modernitas. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana simbol ini berkaitan erat dengan dominasi budaya dan ekonomi Yahudi di dunia modern. Ketika mereka masuk ke ranah bisnis, politik, dan media, mereka tetap membawa identitas khas itu. Dengen Bikicu, mereka mengirim pesan ganda. Di satu sisi mereka bisa menguasai panggung dunia, di sisi lain mereka tetap berbeda, tetap menjaga eksklusivitas mereka. Tidak heran jika sebagian sejarawan menyebut bahwa rambut panjang di sisi kepala adalah bendera sunyi Yahudi, sebuah bendera yang tidak berkibar di tiang, tetapi melekat di kepala setiap lelaki ortodoks, mengingatkan bahwa mereka satu bangsa, satu tujuan. Ulama Islam melihat ini sebagai peringatan keras. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ahkam al-Alzimah menuliskan panjang lebar bahwa kaum Yahudi dan Nasrani selalu menjaga tanda pembeda mereka. Mereka tahu tanpa tanda itu generasi mereka akan larut dalam peradaban lain. Karena itu, beliau menegaskan bahwa umat Islam lebih pantas menjaga syiar lahiriah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika syiar itu hilang, maka umat akan kehilangan benteng identitas, dan dari situlah kehancuran akidah bermula. Hari ini,
Ketika dunia dikuasai oleh budaya populer, ketika gaya hidup asing merasuki umat Islam, peringatan itu semakin terasa relevan. Umat Islam kerap tergoda meniru mode, gaya, bahkan pola pikir Barat yang tidak jarang dikendalikan oleh jaringan Yahudi. Sementara itu, orang-orang Yahudi Ortodoks tetap mempertahankan simbol kecil di sisi kepala mereka. Dan dari situlah mereka menanamkan mentalitas bertahan, bahkan mentalitas menguasai. Simbol rambut ini tidak bisa dipandang remeh. Ia adalah bentuk disiplin kolektif yang berhasil melewati ribuan tahun sejarah. Ketika bangsa-bangsa lain kehilangan ciri khasnya, Yahudi tetap membawa tanda yang sama dari generasi ke generasi, dan disitulah rahasia kekuatan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan agar umat Islam jangan sampai meniru mereka, karena beliau tahu bahwa simbol kecil bisa menjadi penentu arah sejarah besar. Pertanyaannya, apakah umat Islam hari ini memahami pesan itu? Apakah umat menyadari bahwa identitas bukan hanya soal akidah di hati, tetapi juga soal simbol yang tampak di tubuh dan kehidupan sehari-hari? Inilah pertanyaan yang seharusnya menggetarkan hati setiap muslim. Karena jika Yahudi bisa bertahan hanya dengan sebuah simbol rambut, bagaimana mungkin umat Islam justru meninggalkan syiar yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menoleh pada nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan satu pola yang konsisten. Yahudi selalu hadir dalam skenario besar menjelang akhir zaman. Di antara riwayat yang masyhur, Rasulullah menyampaikan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asfahan dengan pakaian khas mereka. Ulama hadis menegaskan bahwa bukan hanya pakaian, tetapi juga ciri fisik dan simbol. Simbol mereka akan tetap menonjol. Rambut panjang di tepi kepala adalah salah satunya. Mengapa ini penting? Karena tanda itu menjadi alat untuk membedakan mereka dari umat lain. Seakan-akan sejarah menunjukkan bahwa di saat-saat paling genting pun, mereka tidak akan melepas simbol itu. Justru simbol itulah yang mengikat kesetiaan mereka pada Dajjal. Dengan kata lain, panjangnya rambut di sisi kepala bukan sekadar warisan nenek moyang, melainkan persiapan ideologis menuju akhir zaman. Ulama Ahlus Sunnah menafsirkan fenomena ini dengan rasa waspada. Imam Al-Barbahari dalam Syarh As-Sunnah menekankan bahwa tanda kesesuaian dengan ahli kitab adalah perkara serius. Karena itu, beliau selalu mengingatkan agar umat Islam menjauhi segala bentuk tasyabuh, sekecil apapun itu. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kata-kata ini menjadi benteng agar umat Islam tidak terjebak dalam pusaran identitas yang bukan milik mereka. Ketika kita melihat Yahudi mempertahankan payot hingga sekarang, kita seakan sedang membaca isyarat sejarah yang sedang berjalan menuju nubuah. Simbol itu menjadi bukti nyata bahwa mereka sedang menyiapkan diri untuk bagian mereka dalam panggung akhir zaman. Sementara itu, umat Islam yang melupakan syiar lahiriahnya justru semakin mudah terembang-ambing oleh budaya asing, lebih mencengangkan lagi. Sebagian ulama tafsir mengaitkan praktik Yahudi ini dengan isyarat dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 96, di mana Allah menyebut bahwa mereka adalah kaum yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Simbol rambut panjang di sisi kepala justru memperlihatkan paradoks. Mereka ingin tampil religius dan eksklusif, tetapi sekaligus mereka menancapkan kekuasaan dalam urusan dunia. Dengan tanda itu, mereka menunjukkan kepada generasi mereka bahwa mereka bisa hidup di tengah dunia modern, menguasai ekonomi, politik, dan budaya tanpa pernah kehilangan identitas. Disinilah letak perbedaan mencolok. Umat Islam justru diperintahkan untuk menegakkan identitas, bukan hanya agar berbeda, tetapi agar tetap terikat pada wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berpakaian, cara memotong rambut, bahkan cara makan dan minum, semua dengan tujuan menjaga kemurnian akidah dan ketaatan. Setiap syiar itu adalah benteng agar umat tidak terseret arus asing,
Namun, jika umat melupakan syiar mereka sendiri dan malah tertarik meniru simbol orang lain, bukankah itu berarti mereka sedang membuka pintu kelemahan yang sama sekali tidak disadari? Bayangkan, di akhir zaman nanti, ketika fitnah Dajjal turun, umat manusia akan terpecah antara yang berpegang pada syiar dan yang hanyut tanpa pegangan. Yahudi, dengan rambut panjang mereka, akan tampil sebagai satu blok yang solid, siap mengikuti pemimpin palsu yang mereka tunggu. Sementara umat Islam yang lalai akan mudah tertipu. Disinilah ketegangan sejarah mencapai puncaknya. Simbol kecil yang tampak remeh ternyata memegang peran besar dalam mengikat kesetiaan dan menentukan arah peradaban. Ketika kita menelaah sejarah modern dengan kacamata investigatif, kita menemukan bahwa Yahudi tidak pernah meninggalkan strategi identitas. Panjangnya rambut di sisi kepala hanyalah salah satu puzzle yang, bila disusun bersama dengan potongan lain, memperlihatkan gambaran besar sebuah bangsa yang menjadikan simbol sebagai benteng pertahanan, sekaligus senjata halus dalam perang ideologi. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berulang kali mengingatkan bahwa tasyabuh atau penyerupaan bukan sekadar masalah penampilan, tetapi pintu masuk pengaruh. Yahudi memahami hal ini jauh lebih dalam daripada yang disadari banyak umat Islam. Mereka menjaga identitas lahiriah mereka dengan disiplin, meski hidup di tengah dunia yang serba cair. Sementara sebagian umat Islam justru meninggalkan syiar mereka sendiri dengan dalih modernitas. Rambut panjang itu, yang disebut payot, menjadi kode komunikasi diam-diam. Di balik dunia media, politik, dan ekonomi yang mereka kuasai, simbol itu tetap ada sebagai pengingat internal. Mereka berbeda, mereka eksklusif, mereka terikat pada satu garis sejarah. Dengan begitu, setiap anak Yahudi Ortodoks tumbuh dengan rasa memiliki yang kuat. Identitas mereka tidak dibentuk oleh televisi, film, atau iklan jalanan, tetapi oleh simbol yang sudah melekat sejak ribuan tahun. Bandingkan dengan kondisi umat Islam sekarang, berapa banyak generasi muda Muslim yang mengenal gaya rambut artis, selebriti, atau bintang olahraga, tetapi tidak lagi tahu sunnah Rasulullah SAW tentang rambut, pakaian, atau adab keseharian. Sementara Yahudi mengikat generasi mereka dengan simbol yang konsisten. Umat Islam justru membuka pagar dan membiarkan pengaruh luar masuk tanpa perlawanan. Ketika ulama Aswaja menafsirkan fenomena ini, mereka melihatnya sebagai bagian dari strategi ideologis Yahudi. Dalam dunia modern, peperangan tidak lagi semata di medan perang, tetapi di ruang-ruang budaya dan makna, media hiburan, sistem ekonomi global, bahkan tren gaya hidup. Semuanya diarahkan untuk menggiring umat manusia pada arus besar yang menguntungkan pihak tertentu. Dan Yahudi, dengan jaringan mereka, memainkan peran sentral di dalamnya. Simbol panjang rambut itu mungkin tampak kecil, tetapi ia adalah kunci. Ia menjaga kesatuan internal mereka, sehingga ketika mereka menguasai dunia luar, mereka tidak kehilangan arah. Inilah yang membuat mereka begitu tangguh menghadapi gempuran asimilasi. Mereka bisa berbaur di kota-kota besar dunia, tetapi tetap tampil sebagai kelompok eksklusif dengan aturan sendiri. Itulah disiplin yang membuat mereka bertahan, dan itulah sebabnya Rasulullah SAW begitu keras memperingatkan umat Islam agar tidak meniru mereka. Lebih jauh lagi, fenomena ini mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar, persiapan menuju akhir zaman. Seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, Dajjal akan diikuti oleh puluhan ribu Yahudi yang tetap menjaga tanda khas mereka. Artinya, simbol rambut panjang ini bukan hanya tradisi, tetapi juga bagian dari strategi ideologi jangka panjang, mengikat mereka pada misi yang mereka yakini akan mencapai klimaks di akhir sejarah manusia. Ulama menekankan bahwa perang ideologi tidak bisa diremehkan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuliskan bahwa fitnah terbesar adalah ketika manusia tidak lagi membedakan antara yang hak dan batil. Yahudi dengan simbol mereka menjaga batas itu untuk kepentingan mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah umat Islam menjaga batas mereka dengan syiar yang diajarkan Rasulullah SAW, ataukah justru perlahan mengaburkannya demi merasa modern dan diterima?
Inilah fakta mencengangkan yang jarang diungkap. Simbol kecil bisa mengendalikan arah sejarah. Payot Yahudi bukan sekadar rambut. Ia adalah pengikat ideologi, benteng identitas, sekaligus bendera senyap yang menandai eksistensi sebuah bangsa di tengah dunia yang selalu berubah. Dan jika kita menutup mata pada hal ini, kita akan kehilangan pemahaman tentang bagaimana perang akhir zaman sedang dipersiapkan secara perlahan di depan mata kita sendiri. Rasulullah Sallallahu tidak sekadar mengingatkan umatnya untuk berbeda dari Yahudi dan Nasrani. Beliau menanamkan sebuah kesadaran mendalam bahwa identitas lahiriah adalah benteng akidah. Hadis-hadis Syahih mencatat bahwa beliau memerintahkan umat Islam untuk memotong kumis dan memelihara jenggot agar berbeda dengan orang-orang musyrik. Beliau memerintahkan untuk tidak menyerupai ahli kitab dalam gaya ibadah, pakaian, bahkan gaya hidup. Semua ini bukan tanpa alasan. Ketika Yahudi mempertahankan rambut panjang di sisi kepala mereka, mereka sedang menegaskan bahwa syiar lahiriah mampu melestarikan satu bangsa selama ribuan tahun. Jika simbol kecil itu bisa mengikat mereka, maka umat Islam seharusnya lebih memahami kekuatan syiar yang diwariskan langsung oleh Rasulullah SAW. Namun realitas hari ini begitu mencengangkan. Di banyak negeri Muslim, generasi muda lebih mengenal mode dari barat daripada sunnah Rasulullah. Rambut dicukur mengikuti tren artis, pakaian mengikuti gaya selebriti, dan simbol Islam semakin kabur. Padahal, di tengah kota-kota besar dunia, orang Yahudi tetap berjalan dengan payot mereka, tanpa peduli ejekan atau cibiran. Mereka tahu bahwa tanpa simbol itu, anak-anak mereka akan larut, dan identitas mereka hilang. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berulang kali menekankan pentingnya menjaga perbedaan dengan ahli kitab. Imam Malik rahimahullah pernah menegaskan bahwa jika umat Islam mengikuti gaya hidup Yahudi dan Nasrani, mereka akan kehilangan izah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis dalam Iqtida Asy-Syirat Mustaqim bahwa menyerupai ahli kitab adalah jalan perlahan menuju kerusakan iman. Semua peringatan ini bukan sekadar teori, tetapi realitas yang kita saksikan hari ini. Jika Yahudi bisa membangun benteng identitas hanya dengan payot, maka umat Islam seharusnya bisa membangun benteng yang lebih kuat dengan sunnah. Tetapi faktanya, sebagian umat justru meremehkan sunnah, menganggapnya tidak relevan. Sementara itu, Yahudi menjadikan tradisi mereka sebagai alat untuk bertahan hidup dan bahkan mendominasi dunia modern. Di sini kita melihat peringatan Rasulullah SAW seakan menjadi kunci untuk membaca zaman kita. Beliau bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jejak ahli kitab sejengkal demi sejengkal, asta demi asta, hingga masuk lubang biawak sekalipun. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim terbukti nyata hari ini. Banyak umat Islam meniru gaya hidup, cara berpakaian, bahkan pola pikir Yahudi dan Nasrani, tanpa menyadari bahwa mereka sedang memenuhi nubuah itu. Inilah ketegangan besar sejarah. Yahudi tetap konsisten pada simbol kecil yang melekat di kepala mereka, sementara umat Islam mulai kehilangan syiar besar yang diwariskan Rasulullah SAW. Akibatnya, umat Islam goyah, mudah terombang-ambing oleh arus budaya global. Maka, apa yang seharusnya dilakukan umat Islam? Ulama Aswaja memberikan jawabannya dengan tegas, kembali pada sunnah, menjaga syiar, dan memahami bahwa identitas lahiriah adalah benteng iman. Bukan berarti Islam hanya soal penampilan, tetapi penampilan adalah pagar yang menjaga isi. Seperti benteng pada sebuah kota, tanpa pagar, kota akan mudah ditembus musuh. Sejarah panjang Yahudi telah membuktikan hal itu. Rambut panjang mereka menjadi pagar yang tidak bisa ditembus, sehingga mereka tetap eksis, tetap terikat, dan tetap solid. Meski berabad-abad mengalami pengusiran, diaspora, dan penindasan. Pertanyaannya, apakah umat Islam siap mengambil pelajaran dari itu? Atau justru membiarkan sejarah berulang? Dengan umat ini, kehilangan identitasnya satu persatu. Jika kita merangkum lembaran panjang sejarah ini, kita menyaksikan bahwa panjangnya rambut di tepi kepala kaum Yahudi
bukan sekadar soal gaya, bukan pula tradisi kosong tanpa makna. Ia adalah benteng identitas, pagar budaya, dan simbol ideologi yang menjaga mereka tetap satu. Bahkan ketika dunia berusaha mengikis perbedaan dari zaman Taurat hingga zaman modern, dari masa-masa pengasingan hingga berdirinya negara Israel, simbol itu tetap ada. Ia bertahan melewati perpecahan, diaspora, penindasan, bahkan modernisasi yang melahap segalanya. Inilah yang menjadikan Yahudi mampu menjaga kesinambungan sejarah mereka, sementara bangsa-bangsa lain lenyap ditelan zaman. Lebih dari itu, simbol ini sejalan dengan nubuah Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman, kaum Yahudi akan tetap mempertahankan ciri khas mereka, hingga mereka berdiri bersama Dajjal dalam fitnah terbesar umat manusia. Bagi mereka, rambut itu bukan sekadar helai di sisi kepala, melainkan tanda kesetiaan yang disiapkan untuk klimaks sejarah. Umat Islam harus membaca semua ini dengan mata terbuka. Rasulullah SAW telah memperingatkan agar umatnya tidak menyerupai mereka, karena beliau tahu simbol kecil bisa mempengaruhi arah peradaban. Ketika umat Islam meninggalkan syiar mereka, mereka kehilangan pagar dan musuh pun mudah masuk. Namun ketika umat kembali pada sunnah, menjaga syiar, lahiriah, dan batiniah, mereka menemukan benteng kokoh yang tidak akan pernah bisa ditembus. Sejarah Yahudi adalah cermin, bukan untuk ditiru, tetapi untuk dipahami. Mereka bisa bertahan dengan satu simbol kecil. Maka umat Islam dengan Al-Quran dan Sunnah di tangan seharusnya lebih mampu bertahan, lebih mampu tegak, dan lebih layak untuk memimpin peradaban. Inilah rahasia besar yang jarang diungkap, bahwa rambut panjang di tepi kepala Yahudi bukan sekadar warisan nenek moyang, melainkan bagian dari strategi besar mereka menghadapi dunia. Sementara umat Islam memiliki warisan yang jauh lebih agung, sunnah Rasulullah SAW. Tinggal satu pertanyaan, apakah kita akan menjaganya atau membiarkannya terkikis oleh zaman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari fitnah yang menyesatkan, meneguhkan hati kita di atas sunnah, dan menjadikan kita termasuk golongan yang setia pada Rasulnya hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.